Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adek? Jumpa lagi dengan channel Matram ya. Nah, hari ini saya akan membahas soal-soal day 5 kayaknya Adek. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini bermanfaat ya untuk kelulusan adik-adik di UTBK 2025 ya. Oke, langsung aja kita akan membahas soalnya. Jangan lupa ya, adik-adik donasinya ya yang bikin saya tambah bermotivasi. Ya, oke. Soalnya seperti ini ya. Ternyata adik-adik kalau saya perhatikan apa yang saya bilang kemarin ya, ini soal-soalnya itu standar ada day mirip dengan day 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi teks yang pertama adalah tentang soal peluang ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Sorry ya, adik-adik, ini diambil dari screenshot langsung ya peserta UTBK. Jadi tulisannya agak sedikit jelek, nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita bahas. Rombongan klub sepeda tingkat kelurahan yang terdiri dari 12 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi laki-lakinya ada 10, maaf 12, perempuannya ada 10 ya katanya. Akan mengadakan kegiatan bersepeda menuju suatu tempat wisata. Akan dibawa 3 bendera yaitu merah putih, bendera klub, dan bendera kota. Di tempat wisata akan dipilih pengurus klub baru yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan kepala humas. Pembawa bendera dan apa itu ya? Dan pengurus klub jadi akan dipilih secara acak di antara anggota rombongan. Nah, ini mirip dengan yang hari pertama ya, ada ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara terpilih 3 pembawa bendera dengan pembawa bendera merah putihnya adalah perempuan. Jadi mau dipilih 3 untuk bawa bendera, tapi yang bawa bendera merah putihnya adalah perempuan ya. Silakan adik-adik 1 menit. Ayo dilihat, dicoba dulu. Iya, sudah ada yang masuk ya dari Wafa 4.200. Oke, ada yang lain? Iya, kita bahas ya. Pembawa bendera merah putih perempuan. Nah, di sini jadi kan yang bawa bendera itu ada bendera apa? Merah putih. Ini tinggal saya bikin 3 kotak gini ada deh. Yang pertama adalah pembawa bendera merah putih, terus bendera klub, dan bendera kota. Nah, ini klubnya C aja deh, klub terus kota. Nah, yang merahnya ini, merah putihnya ini adalah perempuan. Dari peserta yang ada yang perempuan itu 10. Berarti di sini ada berapa kemungkinan? Yes, 10. Betul sekali, Adek. Nah, kalau yang di sini kan bebas ya, pembawa bendera klub dengan pembawa bendera kota bebas, tapi udah berkurang satu, Adek ya. Totalnya ini ada 22. Udah di bawa bendera satu nih yang perempuan satu, berarti berkurang satu dari total itu menjadi iya 21 dikali 20. Berarti ini kaliin semua, betul sekali ya, jawabannya adalah 4.200. Mantap ya. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Oke, soal yang kedua. Silakan, 1 menit adik-adik. Ya, oke. Ada yang jawab yang terakhir katanya ya. Yang ini berarti ya. Ya, oke kita bahas ya, Dedek. Eh, yang tadi ya laki-lakinya ada 12, perempuannya ada 10. Pertanyaannya, jika di tengah jalan rombongan bersepeda berhenti dan dipilih 4 orang untuk membeli minuman, peluang terpilih semuanya perempuan. Oke. Masih ingat ya waktu day pertama nih, kalau ngerjain peluang ditulis dulu NA per iya NA per NS. NA-nya yang diperlukannya, yang dibutuhkannya adalah milih 4. Milih 4 dari
dari ya semuanya perempuan adik-adik. Berarti iya kombinasi 10 4. Kenapa kombinasi? Masih ingat? Iya, karena 4 orang yang dipilih ini, yang perempuan ini kalau ditukar-tukar urutannya, misalkan si ABC, CBA, BAC sama aja. Berarti pakai kombinasi ya, dibagi dengan semestanya. Semestanya adalah milih 4 dari bebas ya. Totalnya ada 22. Ya, berarti 10 faktorial dibagi selisihnya 6 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi semestanya 22 faktorial per selisihnya 18 dikali 4 faktorial. Nah, ini posisinya sama, bisa dicoret atas bawah. Oke. Ini saya uraikan nih 10 dengan 6 faktorial berarti coret set jadi 10 kali 9 kali 8 kali yes 7. Bawahnya set set 22 21 20 19. Duh, nggak cukup nih 19. Oke. Nah, nanti adik-adik ini tinggal dicoret dengan yang ini berarti 2 ya. 21 dengan 7 3. Nih jangan lupa di gini-gini nih adik-adik biar kelihatan yang masih hidupnya. Nah, gini. Terus 3 dengan 9 berarti di sininya 3. Terus 8 dengan 2 berarti di sini 4. Oke, atas bawah bagi lagi 2 berarti 2, yang ini 11. Waduh, kan jadi pusing kan adik-adik. Jadi hilang tuh adik-adik ya. Aduh, sorry. Jadi berantakan nih adik-adik ya. Kita ulangi lagi aja. Ya, kita ulangi 10 dengan 6 tadi ya. Berarti di sini aja deh kita tulis di tempat yang lega. 10, 9, 8, 7. Benar? Oke, di bawahnya 22 dengan 18. 22, 21, 20, 19. Oke, set set 2. Mana lagi tadi? Set set 3. Set set 3. Set set 4. Bagi 2 bagi 2. Nah, ini kan bagus ya. Berarti hasilnya ini nih yang masih hidupnya 3 kali 2 6 per 11 kali 19. Ya, percayain aja ya belakangnya angka 9. 209. Betul. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita next ya ke soal selanjutnya. Ya, tambah kecil aja ya tulisannya ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya bacain aja. Jika di tengah perjalanan rombongan sepeda berhenti dan dipilih 3 orang untuk membeli makanan, peluang terpilihnya dari 3 orang ini 1 laki-laki dan 2 perempuan atau ketiganya perempuan. Ya, silakan adik-adik. Ayo, adik-adik belum ada yang masuk nih jawabannya. Silakan. Ada yang tanya dapat dari mana filenya? Waduh, filenya dapat dari mana nih? Nggak tahu nih adik-adik. Ini berseliweran adik-adik ya. Ada deh ya, kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jika di tengah perjalanan rombongan sepeda berhenti dan dipilih 3 orang. Nah, 3 orang peluang terpilih sekali lagi adik-adik tadi laki-lakinya ada 12, 12 perempuannya ada 10. Akan dipilih 3 orang. Berarti peluangnya adalah NA per NS. NA yang dibutuhkannya adalah 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki. Berarti milih 1 laki-laki dari 12 laki-laki dan berarti dikali ya. Dan 2 perempuan. Berarti milih 2 perempuan dari 10 perempuan. Atau ada kemungkinan kedua adik-adik. Berarti ditambah ketiganya perempuan. Berarti 3 dari 10.
Oke, dibagi semesta. Semestanya adalah milih 3 dari totalnya. Iya, totalnya adalah 22. Nah, daripada berantakan kayak tadi, ada di kotretannya, enaknya ngotretnya sih di luar ya. Tapi kalau satu mah gampang ya, langsung aja 12. Kalau 2C10, 10C2 adalah 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Set-set 10 kali 9, 2 kali 1. Iya. Oh, sudah ada yang masuk nih jawabannya. 3/7, betul sekali, 3/7. Nah, berarti coba ya kita cek nih. Tadi sampai mana tuh? Lupa ada deh. Mana tadi? 10 kali 9. Oh, ini baru set-set ya. 10 bagi 2 berarti di sini 5. Berarti di sini adalah 5 kali 9. Oke, ditambah 10 3. 10 kombinasi 3, 10 faktorial per 7 faktorial, 3 faktorial. Set-set 10, 9, 8, 3, 2, 1, 4, 3. Berarti 10 kali 3 kali 4 dibagi, oke, 22C3. 22 faktorial dibagi 2, berapa nih? 19 ya, ada deh ya. 19 faktorial, 3 faktorial. Berarti 22, 21, 20. Dah. 3, 2, 1. Set. 7. Set. Mendingan dengan yang ini nih. Setnya. Set. 11. Berarti 11 kali 7 kali 20. Nah, adik-adik untuk ngerjain seperti ini, adik-adik jangan terburu-buru ngitung 5 kali 9 kali 12. Lama adik-adik ya. Nah, yang paling gampangnya adik-adik lihat. Kalau ada faktor yang sama, adik-adik bisa keluarin. Contoh nih, ini 3 kali 4 kan 12 nih. Nah, ini 12-nya aja saya keluarin. Berarti sisanya tinggal 5 kali 9, 45. Ditambah 12 sudah keluar, sisanya adalah 10 ya. Dibagi dengan 11 kali 7 kali 20. 45 tambah 10, 55. Nah, 55 bisa dicoretkan sama 11, berarti di sini 5. 20 dengan 5, 4. 12 dibagi 4, 3. Berarti hasilnya yes, 3/7. Betul sekali, adik-adik ya. 3/7. Wah, berarti ini pesertanya salah ya jawab yang ini ya. Oke, 3/7. Lagi ya. Nah, ini saya baru dapat soal ini juga ya, adik-adik. Ini soalnya saya agak besarin aja sedikit ya biar kebaca. Nah, tambah nggak kebaca. Peluang terpilih ketua dan kepala humas laki-laki serta bendahara dan sekretaris berjenis kelamin berbeda. Peluangnya, adik-adik, silakan. Ya, belum masuk jawabannya? Ya, kita bahas bareng-bareng. Yuk, peluang terpilih ketua dan kepala humas laki-laki. Jadi adik-adik tinggal bikin, tulis dulu ya, peluang adalah NA per NS. Ya, rajin-rajin adik-adik nulis ini ya. Oke, sama dengan, peluang ketua dan kepala humas laki-laki. Berarti saya bikin kotak lagi di sini ya adik-adik ya. Ketua, kepala humas, bendahara, sekretaris. Ketua, kepala humas, bendahara, sekretaris. Kepala dan ketua laki-laki. Berarti laki-lakinya tadi ada 12, perempuannya ada 10. Berarti iya, 12 dikali, iya, laki-laki lagi nih. Berarti berkurang 1, 11. Berarti udah berkurang berapa? Udah berkurang 2 ya. Terus bendahara dan sekretarisnya berjenis kelamin berbeda, adik-adik. Nah, ini ya. Berarti saya anggap aja yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Berarti kalau yang ini laki-laki, tadi udah dipakai 2 laki-laki. Berarti berkurang 2. Berarti di sini tinggal 10 laki-laki. Sekretarisnya perempuan, belum ada yang dipakai, berarti di sini adalah 10. Atau kemungkinan yang kedua, berarti ditambah, adik-adik ya. Ditambah, kita bikin lagi. Seperti tadi, ketua, kepala,
sekretaris bendahara. Oke, ini sama ya. Di sininya 12 dikali 11. Nah, untuk sekretarisnya ditukar adik-adik sekarang. Yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Iya. Oh, sudah ada yang masuk jawabannya. 20/133. Oke, saya titikin dulu ya. Berarti ya sama aja, berarti di sini 10/10 ya. Oke, dibagi semestanya adik-adik. Nah, semestanya di sini adalah milih 4 dari total ini, tapi boleh adik-adik langsung aja pakai kotak-kotak juga boleh adik-adik ya, dan milihnya satu-satu. Berarti di sini ada 4 kotak lagi. Oke, di sini ketua. Berarti totalnya 22. Kepala berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Ya, ini bebas adik-adik. Semestanya itu bebas. Pokoknya milih 4 ya. Atau boleh adik-adik gunakan permutasi ya. Jadi ini milih 4 dari 22. Nah, kenapa permutasi? Karena kalau ditukar urutannya ada perbedaan. Misalkan ketuanya si A, kepala humasnya si B. Kalau ditukar kan ada perbedaan adik-adik. Kalau ada perbedaan berarti menggunakan permutasi. Nah, adik-adik kalau adik-adik hitung 22 permutasi 4 itu pasti sama aja adik-adik dengan kotak ini. Gak percaya? Yuk, 22 faktorial dibagi selisihnya aja. Nah, kalau permutasi selisihnya aja. Berarti ini coret-coret jadi apa? 22 21 20 19. Nah, adik-adik ini jangan buru-buru ngitung ya, jangan buru-buru ngitung sekali lagi adik-adik. Ini lihat dulu bentuknya, ini dengan ini sama kan? Bacanya sekarung tambah sekarung, berarti 2 karung, berarti 2 kali si ini ya. Berarti 12, 11, 10, 10. Kita bagi dengan 21, 22, 21, 20, 19. Coret dulu dengan ini, benar? 20, 20 coret. Terus iya, 22 dengan 11 berarti di sini 2. Hati-hati, ini dengan ini 6. Bagi 3, 2, bagi 3, 7. Berarti 20 per 7 kali 19, belakangnya 3. Betul ya, 133. Sip. Wah, lancar nih ya. Pokoknya ada yang sudah ngikutin channel YouTube saya pasti bisa nih ngerjain soal-soal seperti ini ya. Oke, itu adalah soal-soal peluangnya. Teks berikutnya ya. Ya, silakan adik-adik. Saya bacain ya kalau yang nggak kebaca. Suatu pohon diketahui tumbuh sampai mencapai ketinggian 150 cm pada akhir tahun pertama. Jadi akhir tahun pertama adalah, ini saya tulis dulu, akhir tahun pertama adalah 150. Kemudian akhir tahun kedua tinggi pohon 214, T2 214. T3 akhir tahun ketiga 262. Tahun keempat 298. Serta pada akhir tahun kelima T5 325. Selanjutnya pohon tumbuh dengan pola kenaikan yang sama. Iya, ini pola bilangan. Tuh kan saya bilang juga ada pola bilangan. Sekali lagi gak perlu pakai rumus ada ya. Ini nalar aja. Jika TN menyatakan tinggi pohon pada akhir tahun ke N, maka pernyataan yang benar. Silakan, tinggal cek poin. Masih ingat ya? Ayo adek apa jawabannya? Cepetan. Atau kita bareng-bareng aja yuk ya. Ini TN plus 1 adalah TN ditambah 2 kali N-1 plus 64.
dengan T1 150 dan N adalah 1, 2, 3. Oke, saya cek poin aja ya adik-adik. Kalau N-nya saya ganti sama 1 gitu ya. Kalau N-nya saya ganti 1, maka hasilnya harus 150 atau harus sama dengan yang ini. Kita cek pilihan yang pertama. N plus 1 berarti jadi T2. Saya ganti N-nya sama 1 ya. Sama dengan, di bawah aja lah. Nah, ini kita cek yang pilihan A. T1 ditambah 1 kurangin 1, 0 kali 2, 0 tambah 64. Nah, apa benar tinggi yang kedua ini adalah tinggi yang pertama ditambah 64? Nah, selisih di sini 64. Betul ya. Oke, untuk sementara ini benar. Yang kedua, Tn plus 1, N-nya tetap 1 ya. Berarti T2 sama dengan T1 ditambah 2 kali 1, 2 tambah 16 tambah 18. Benar? Iya, jelas ini salah adik-adik. Yang ketiga, Tn plus 1 berarti T2 sama dengan T1. T1-nya 150 ya, atau tulis T1 ditambah 64 dikali 3/4 dipangkatin N-1. N-nya 1, 1 kurangin 1, 0. Pangkat 0 itu 1 ya. Oh, ini cocok. Yang ketiga, 150 berarti T1, kalau N-nya diganti 1 ya, jadi T1 ya. Berarti 150 ditambah 64 dikali 3/4 pangkat 0. Nah, ini 1. Nah, ini salah nih. T1-nya harusnya 150. Ini 150 tambah 64. Berarti ini salah ya. Yang ini T1, N-nya ganti 1 ya. 150 ditambah ganti 1 jadi minus. Jadi 1 dikurangin 4/3 dibagi 1/4. Wah, ini ada perperan ya, salah. Berarti ada 2 jawabannya, kalau nggak pilihan ke-1, pilihan ketiga ya. Nah, kita cek lagi kalau N-nya 2 adik-adik ya. Kalau N-nya diganti 2, cuma 2 pilihan, kita cek apa yang terjadi. 2 tambah 1, 3. Berarti T3 sama dengan 2 kurangin 1, 1. 1 kali 2, 2. Berarti T2 ditambah 2. Ganti 2 ya. 2 ditambah 2 ditambah 64. Apa benar adik-adik T3-nya T2 ditambah 2 tambah 64? Padahal dari sini ke sini aja bedanya itu berapa nih adik-adik? 32 ya. 36. Oh, 48 loh adik-adik. Enggak ya, berarti yang ini enggak. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Tapi kita cek dulu adik-adik ya. T3, N-nya diganti 2 ya. 2 tambah 1, 3. Sama dengan T1 ditambah 64 dikali 3/4 pangkat 3 kurangin 1, 2. Berarti ini jadi berapa nih? 9/16. 9/16 dengan 64 set 4 kali 9, 36. T1 tambah 36. Oh, seharusnya, waduh, ini salah adik-adik ya. Jadi T3-nya ini salah ini adik-adik. Wah, ini kacau nih adik-adik ya. Ini salah semua ternyata ya. Tidak ada di pilihan adik-adik ya. Jadi ini jawabannya adalah F. Nah, gimana adik-adik ngatasi kalau soal UTBK salah seperti ini ya? Mungkin maksudnya, oh sorry, ini N-1 ya. N-nya diganti 2. 2 kurangin 1, 1. Oh, ini 1 adik-adik ya. Berarti di sini jadi set
16 kali 3 48. Ini teh udah hampir benar adik-adik, tapi jangan nambahnya dengan T1. Jadi si ini tuh ditambah 48 ada T2, bukan T1. Ini T1 adik-adik. Ya, berarti seharusnya mungkin yang bikin soalnya ya, yang bikin soalnya ini salah adik-adik. Seharusnya emang ini jawaban yang diinginkan ya, tapi ininya diganti sama TN adik-adik ya. Berarti harusnya TN plus 1 adalah ini harusnya diganti ya. Ini saya ganti aja lah ya. TN adik-adik. TN berarti kalau N-nya diganti 2 jadi benar kan? T3 sama dengan T2. Nah, T2 benar. 214 ditambah 48 ya. Oke, nah untuk atasi soal gini adik-adik langsung aja harus sedikit cerdas ya untuk ngerjain soal ini, udah dianggap aja ini jawabannya. Mungkin si pengetiknya salah. Ini harusnya bukan T1, harusnya TN. Sip. Ya, kita next ke soal selanjutnya ya. Jangan berlama-lama di situ. Oke, adik-adik biar tambah seru ya. Channel YouTube saya Matram biar tambah kuat adik-adik. Jangan lupa donasi. Terima kasih yang sudah mendonasikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian ya. Jazakallahu khairan kasiron. Untuk adik-adik mau nyawer itu tinggal diklik di kolom saweran ya, ada di tombol deskripsi ya. Emailnya adik-adik boleh sembunyikan, nggak usah pakai email ya. Berapapun, sekecil apapun donasi yang adik-adik berikan itu bermanfaat bagi channel YouTube kami ya. Dan sebagiannya lagi beberapa persen saya akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya sumbangin lagi adik-adik, tenang ya. Ya, kita masuk ke soal berikutnya ya. Suatu pohon diketahui tumbuh, oh ini sama kayak tadi ya. Penambahan tinggi pohon pada akhir tahun ke-6 adalah 20/4 katanya. Coba adik-adik. Ini kita terusin nih. T5, T6 ya. Nah, lihat pola bilangannya adik-adik, dari sini ke sini selisihnya ya 36, dari sini ke sini selisihnya ya 27, dari sini ke sini kira-kira selisihnya harus berapa adik-adik? Iya, lihat bilangannya 64, 48, 36, 27. Itu adalah rasionya berapa? Ini per ini 48 dibagi 64. Bagi 8, 6 bagi 8, 8. Oh, 3/4 ada deh. Berarti ini tuh 3/4 dari si ini. Berarti si ini 3/4 dari si ini. Berarti si ini 3/4 dari si ini. Berarti si ini iya 3/4. Nah, 3/4 dari si 27 ya. Berarti hasilnya sama dengan 81/4, sama dengan 20/4. Apa benar adik-adik penambahannya 20/4? Yes, nambahnya ya. Pada akhir tahun ke-6 nambahnya 21/4. Berarti benar ya. Tinggi pohon pada akhir tahun ke-6. Berarti yang tadi tahun yang ini nih 325 ditambah 20/4. Berarti 345/4. Ini 346. Berarti salah adik-adik. Rasio pertumbuhan pohon setelah akhir tahun kedua adalah 3/4. Rasio pertumbuhan pohon pada akhir tahun kedua adalah 3/4 rasionya. Rasio itu berarti ini dibagi ini. Pertumbuhan ya, rasio pertumbuhan. Berarti ini 64 dari 150, berarti salah ya adik-adik. Ya, kalau yang 3/4 itu apa? Rasio pertumbuhan adalah gitu ya, nggak usah pakai akhir tahun ya. Rasio pertumbuhan adalah 3/4, itu baru benar. Oke, soal berikutnya ya, sama seperti yang tadi, pertanyaannya tinggi maksimum. Nah, adik-adik yang tadi saya pakai lagi, ini nih, ini pentingnya nih di sini nih. Akhir tahun ke, ini saya copy aja.
Nah, berdasarkan pola bilangannya, adik-adik, kalau dilihat ya, berarti coba lihat 214 adalah apa, adik-adik? Yang ini berarti yang pertama kan 150. Yang kedua 150 ditambah berapa? 64 kan, jadi 214. Benar nggak? Nah, ini akhir tahun pertama, ini akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, adik-adik. Berarti yang tadi, yang ini tambah lagi 48 kan? Nah, yang tadi itu adalah ini, adik-adik. Berarti 150 tambah 64 ditambah 48. Nah, gini. Nah, polanya seperti ini, adik-adik. Terus dan terus. Nah, ini ya. Jadi ini yang pertamanya tetap ada 150. Ini nambah 64, nambah 64, nambah 48, nanti ke sini nambah lagi 36, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya tinggi maksimum. Berarti tinggi maksimumnya terjadi kalau apa? Ya kalau diterusin, adik-adik, terus sampai tak terhingga. Berarti nanti bentuknya jadi gini, adik-adik. Pertama 150, nambah 64, nambah 48, nambah berapa? 36, nambah 27, nambah dan seterusnya kan. Nah, dia dimulai rasionya yang sama mirip itu adalah yang ini, adik-adik. Dari sini ke sini. Nah, untuk ngejumlahin ini saya sudah pernah memberikan triknya. Gimana ngejumlahinnya? Gini, adik-adik, lihat. Ini berarti dimisalkan sama dengan X. X. Terus saya hitung nih, adik-adik. Segini semua adalah X. Kemudian ingat ya, caranya semua ruas saya kali dengan rasionya. Rasio atau pembandingnya ini per ini tadi udah dihitung, yaitu berapa? Ya 3/4. Berarti semuanya dikali 3/4, adik-adik. Berarti kalau dikali 3/4 ini jadi 48. Tapi nyimpennya nyerong gini, adik-adik ya. Nih saya hapus dulu nih biar enak ngelihatnya. 64 kali 3/4 berarti 48. Ini kali 3/4 36. Ini kali 3/4 27. Dan demikian seterusnya. Ini pun dikali 3/4. Berarti jadi 3/4 X. Kemudian langkah selanjutnya eliminasi, adik-adik. Kurangin. Ini 64. Ini habis semua, adik-adik. Benar? Ini X dikurangin 3/4 X adalah 1/4 X. Maka jumlah X-nya adalah kaliin, iya, 256. Masuk ke sini, adik-adik. Itulah pertumbuhan maksimumnya. Jadi hasilnya adalah 150 ditambah X. Berarti 150 ditambah 256. Berapa nih, adik-adik? 406. Betul. Jadi tinggi maksimum si pohon 406. Udah, dia nggak bisa tumbuh lagi, adik-adik ya. Nah, yang meneliti seperti ini adalah orang-orang biologi ya. Oke, sip. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Aman ya? Oke. Karena waktunya sedikit lagi, saya ngebut aja ini ya, adik-adik ya. Oke, paham banget. Sip. Oke, mirip yang tadi bacaannya ya. Pada akhir tahun kelima, pohon dipotong sehingga tingginya hanya tinggal 4/5 tinggi pohon seharusnya. Berarti pada tahun kelima, akhir tahun kelima adalah 4/5 dari seharusnya. Ah, ada lihat. Yang pohon akhir tahun kelima adalah 325. Berarti di sini dikali 325. Set 65 kaliin, iya, 200 berapa nih? 65 kali 4, 20, 24, 25, 26. 260 cm. Nah, kemudian kata di soal ini, setelah dipotong, berarti kan 260 kan, pohon tumbuh dengan pola pertumbuhan seperti awal ditanam. Berarti ini dianggap sebagai awal, adik-adik. Ya berarti yang awal tadi kan 150 ya. Benar? Oke, tinggi pohon pada akhir tahun ke-9. Berarti pada tahun ke-6 menjadi apa tadi? Polanya ngikutin yang tadi, adik-adik. Berarti 260 tambah berapa? Yang tadi, coba perhatikan. Ini kan yang pertama nih 150. Yang keduanya nambah 64. Nambah 64 nambah 48. Berarti yang ini juga ngikutin pola sebelumnya, adik-adik. Berarti 260 tambah 64.
Benar? Tahun ke-7 berarti 260 tambah 64 tambah 48. Tahun ke-8, tahun ke-9. Nah, ini yang ditanya Adik-adik. Berarti di sini adalah nambah berapa lagi? 36 nambah, iya, nambah 36 nambah 27. Sampai sini kan? Iya. Aduh, saya males nulisnya. 260 tambah 64 tambah 48 tambah 36 dan seterusnya ya, kita jumlahin. Nah, ngejumlahin ini pertama ratusannya dulu, 200. Yang kedua puluhannya, 60 tambah 60 tambah 40, 160. 160 tambah 30, 190. 190 tambah 20, 210. Itu trik ngitungnya ada deh ya. Oke, sekarang yang satuannya 0 tambah 4, 4 tambah 8, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 7, 25. Nah, jumlahin semua ratusan, puluhan, satuannya. Berarti 435. Tuh, ada jawabannya ya. Ya, oke. Teks yang ketiga tentang perbandingan segitiga ya. Oke, kita bacain sama-sama aja. Dalam sebuah aula besar, lampu utama terpasang pada langit-langit yang tingginya 6 meter dari lantai. Nah, ini lampu tingginya 6 meter. Sip. Cermin terpasang pada salah satu dinding. Dengan demikian, selain bayangan oleh sinar langsung dari lampu, tiap benda juga mempunyai bayangan oleh pantulan sinar dari cermin yang kita sebut bayangan kedua. Wah, Bante, ini misalkan ada seorang, kalau bayangan pertamanya adalah di sini, nah ini bayangannya, nah yang di sini, ini lampu, ini cermin, adik-adik. Berarti dia, si lampu ini kan eh, ada di cermin sini kan, bayangannya. Nah, nanti dia akan membentuk lagi bayangan untuk si orang yang ini jadi di sini. Itu maksudnya adik-adik ya. Terus apa katanya? Misalkan P adalah titik pada lantai tepat di bawah lampu. Oke, ini P dan Q di bawah ini. Sehingga PQ tegak lurus, PQ tegak lurus dengan garis pertemuan cermin dan lantai. Cermin, lantai, ini garis pertemuannya, berarti dia tegak lurus di sini. Oke, ini berarti ini maksudnya tegak lurus ya, adik-adik. Terus jika panjang dari P ke Q adalah 10, PQ 10, sip. Seorang berdiri di garis PQ sehingga bayangan kepalanya oleh sinar lampu berada tepat pada Q. Oh, ini pas ya, ini kepalanya pas di Q di sini. Bayangannya. Oke. Pertanyaannya, jika orang tersebut berdiri 3 meter dari Q, 3 meter dari Q, berarti dari sini ke sini 3 meter, adik-adik. Maka tinggi bayangannya, tinggi bayangan. Jika orang tersebut berdiri 3 meter dari titik Q, maka tinggi bayangannya adalah saya salah baca, ada deh, sorry. Tinggi badannya. Astagfirullahaladzim. Iya, maaf. Belum ngopi. Ini saya ngopi dulu ya sebentar ya. Aduh, ngantuk ini. Ya, tinggi badannya. Ini saya sebut aja X. Nah, adik-adik cari segitiga yang sebangun. Sebangun itu sama bentuknya, adik-adik. Berarti segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang paling gede ini sebangun. Benar? Ya, kita bandingin segitiga yang kecil, kita bandingkan dengan segitiga yang besar. Betul ya? Wafa. Jawabannya 180 kah? Oke, kita lihat ya. Saya juga nih baru nih temu soal ini. Coba kita bandingin, berarti X per 3, ini X per 3 kita bandingin sama dengan kalau ini per ini berarti yang besar juga, ini per yang besar, adik-adik ya. Berarti 6 per 10. Sip. Atas bawah 3 kali 6 18. Ya berarti 18 dibagi 10. Berarti 1,8 meter atau 180 meter. Betul ya? Sip. Soal selanjutnya ya. Oke, jika orang tersebut berjalan sejajar dinding ke arah kanan, ini mirip yang hari pertama. Adik-adik masih ingat yang belalang terbang ya? Iya, ini kalau ini dia berjalan sejauh 2 meter. Tinggi bayangan di dinding atau di cermin dari lantai adalah, jadi si orang ini tadi dari bacaan awalnya ini dia tepat di titik Q kepalanya ya. Nah, sekarang si orang ini jalan ke kanan, adik-adik.
Nah, ini kanan, ini kiri. Ya terserah sih mau kemana ya, kanan kiri. Dia ke arah kanan, mau ke kanan, ke sana, ke sini boleh, sama aja ya. 2 meter ada deh. Berarti seorang itu jadi ada di, ya di sana nih. Nah, ini orang ini. Nah, jadi ada di sini. Maka tinggi bayangan di dinding atau di cermin dari lantai adalah, ini pakai teori nggak mungkin ada deh. Ini nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Berarti ini jawabannya. Masa tinggi di bayangannya lebih tinggi dari orangnya ada deh, ya. Kecuali lampunya di sini ada deh, lampunya di sini betul. Nah, tingginya lebih tinggi ya. Ini kan tingginya paling 1,8 ya tadi ya. Berarti ini jadi 0. Nah, adik-adik untuk menjawab soal ini sebenarnya bisa lihat dari pilihan atau cara yang kedua, adik-adik praktekkan adik-adik di rumah. Misalkan ada lampu di sini, terus adik-adik lihat bayangannya di mana, misalkan di sini. Kemudian adik-adik jalan ke sana, pasti bayangannya juga di sini adik-adik tetap ya, nggak akan jadi ke sana adik-adik ya. Berarti tetap bayangannya di sini. Maka tinggi dari lantainya tetap adalah 0 karena pas adik-adik di situ. Sip ya, itu mah gampang ya. Sebuah hiasan sebagai bagian dari dekorasi ruangan digantungkan pada tali yang panjangnya 1/2 meter. Wah, ini hiasan nih 1/2 meter nih ya, setengah aja ya. Tali terpasang di titik C. Nah, ini anggap aja ini titik C pada garis LR. Ini LR. Dengan CL dari C ke L2, ke sini 2 nih. Kemudian lampu diturunkan X meter. Pada posisi baru ini, bayangan hiasan benda di dinding pada ketinggian 4,5 meter dari lantai. Berarti si lampu yang ini katanya diturunin adik-adik. Misalkan di sini deh, X. Sejauh X. Ini X. Berarti nanti bayangan di dindingnya, nah di sini menjadi berapa? 4,5 meter katanya adik-adik. 4,5. Padahal tingginya ini 6 ya. Berarti di sini sisanya dong 1,5. Benar? Nah, adik-adik tinggal gunakan perbandingan segitiga, tapi ambil segitiganya yang segini adik-adik. Oke. Ya, berarti dari sini ke sini tadi setengah. Ini X adik-adik. Berarti yang ini adalah apa? Setengah dikurang X, betul. Ini kecil ya. Setengah dikurang X. Oke, kita bandingin ya. Pada segitiga yang kecil banding segitiga yang besar. Segitiga yang kecil, ini segitiga sebangunnya adik-adik. Yang ini dengan yang ini. Ya. Yuk. Ayo adik-adik, ini per ini. Berarti 2 per ini nih. Nah, yang segini tadi berapa? Setengah min X ya. Setengah min X. Sama dengan segitiga yang besar. Tadi ini per ini. Berarti sekarang ini per ini. Adik-adik. Dari sini ke sini 10 per ini. Mana tadi teh? Ini ya. Berarti ini kan X nih. Ini X nih adik-adik. Ini lampu nih. Nah, ini X. Berarti ini 1,5 atau 3/2 lah ya. 1,5 itu dikurang X. Nah, ini biar gampang, coret dulu, bagi 2, berarti ini 5. Ini semuanya dikali 2, adik-adik yang ini. Boleh ya? Jadi memperlakukan kedua ruas dengan perlakuan yang sama boleh ya. Kali 2 semua, berarti ini 1 per, ini kali 2, 1 min 2X, sama dengan, ini ada 5 tadi ya. Bawahnya aja yang dikali 2, berarti ini 3 min 2X. Kali silang, berarti 3 min 2X sama dengan, iya, 1 kali 5, 5 min 10X. 10X nya pindah ke sana adik-adik, berarti jadi 8X sama dengan ini 2 ya. Benar? Benar dong ya. Berarti X nya adalah 2/8. X nya 2/8 atau sama dengan 1/8.
4. Berarti jawabannya adalah diturunkan sejauh 0,25. Nah, ini soal UTBK gagal lagi. Ini adik-adik kasihan ya, yang UTBK day ke-5 ini. Jadi ada 2 yang tidak ada di pilihan jawabannya ya. Oke, adik-adik langsung aja diikhlasin ya, kalau kalau aslinya UTBK ini dicoba lagi sekali lagi, dan tetap ya jawabannya pasti 0,25. Ya, kita next ke soal selanjutnya ya. Adik-adik harus seperti yang saya lakukan ya. Jadi kalau nanti nggak ada jawaban, adik-adik udah yakin, udah adik-adik tinggalin aja. Masih banyak adik-adik soal yang lain ya. Oke, seseorang berdiri pada garis peki sehingga ujung bayangan kedua orang itu oleh pantulan sinar lampu dari cermin berada di titik P. Dari cermin, ini cermin. Seorang berada di garis peki sehingga ujung bayangan kedua orang. Bayangan kedua harusnya ya. Seseorang berdiri pada garis peki sehingga ujung bayangan kedua tadi ya. Di bacaan ada yang bayangan kedua itu akibat dari cermin ya. Bayangan dari cermin. Orang itu oleh pantulan sinar lampu dari cermin tuh kan, benar ya, dari cermin adalah titik P. Berarti ini ada orang di sini. Nah, ini anggap aja orang. Orang nggak ada bentuk orangnya ya. Jadi serem gini. Oke, pokoknya mah begitulah adik-adik. Nah, ini pas ada di titik P. Bayangannya ujungnya. Nah, ini titik P. Jika tinggi badannya 160 berarti 1,6. Jarak orang tersebut dari titik P sebutlah X. Wah, ini pakai perbandingan biasa adik-adik, kita bandingin dengan segitiga yang besar ini ya. Oke, berarti 1,6 per X itu sama dengan ini tuh berarti 6 per dari sini ke sini adik-adik ya, 10. Kali silang berarti 6X sama dengan 16. Berarti X bagi 6. 16 per 6. Berapa adik-adik? Enggak nyampe 3 ya, berarti 2. Waduh, ini sayang sekali lagi nggak ada lagi nih jawabannya adik-adik ya. Aduh, ini rusak ini ya soalnya ya. Ini 2 lebih adik-adik. Di sini jawabannya 5 lebih semua ya. Berarti 12 4 per 6 atau 2 per 3. Ya, adik-adik kalau ketemu soal yang kayak gini ya cari aja yang 2 per 3 nih adik-adik ya, maksain lah. Klik, soalnya percuma juga adik-adik kalau adik-adik nggak ngejawab, dianggap adik-adik nggak bisa ngejawab, bukan dianggap pintar karena nggak ada jawaban. Ya anggap aja ya udah hasilnya 2 per 3 gitu aja. Sip. Oke, next ke soal selanjutnya. Jadi ada 3 nomor ya tuh ya. UTBK juga itu, wah kacau nih UTBK nih. Tinggi bayangan jarak orang tersebut dari titik P. Oh, ini sama ya soalnya. Bentar. Ya udah selesai ya. Tinggal teks yang keempat. Ya, teks yang keempat ini adalah tentang stok. Ya ini sama aja ada dia dengan yang waktu hari pertama ya. Senin, Selasa sampai hari Minggu. Oke, kita lihat nih. Kita bikin tabelnya ada deh ya. Yang ini terjualnya 6, ini 8. Berarti stoknya, nah ini di sini kita pakai stok ada deh. Stok pada hari Senin. Kita mulainya dari Minggu ya, ada deh Ahad ya. Iya, dari hari Minggu mulainya. Kenapa dari hari Senin nih? Ini yang bener mana sih? Minggu, Sabtu, Jumat. Oh, ini udah urutan ada deh. Berarti dari bawah ya. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. 6, 8 stoknya sisa 2. Oke. Yang ini 10, 12 stoknya 2. Tapi tambahin yang hari ini ada deh ya. Jangan lupa. Jadi stok di hari Selasa nambah sisanya dengan hari Senin. Berarti ini 4.
Terus yang ini 10, 8, berarti sisanya 2. Nambah lagi dengan 4 ya, berarti ini stoknya 6. Terus yang ini dipasoknya 6. Yang terjualnya 12. Hati-hati adik-adik, ini minus ya. Nah, ini minus 6. Minus 6. Jadi sisanya minus 6 karena habis terjual ya minus 6. Tapi kita masih punya stok yang hari kemarin 6. Berarti pas habis ya 0. Aduh, ini mana lagi nih? Kecil-kecil gini nih. Yang ini sekarang dipasok 12, terjual 10. Stoknya 2. Oke, 2 tambah 0 tetap 2 ya. Yang ini 12, terjual 14, minus 2. Berarti minus 2 tambah stok yang tadi 2, berarti ini juga 0. Ada ya. Minggu ya stoknya 0 ditambah yang kemarin 0 ya, berarti 0. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh ini nih ada nih. Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, berdasarkan diagram di atas, stok beras yang terbanyak adalah pada hari tadi ini apa nih? Senin, Selasa, Rabu. Ada deh ya. Berarti jawabannya di hari Rabu. Ya, stoknya ada 6. Ya, soal selanjutnya kliklah. Pada hari Minggu terjadi kekosongan stok pada 3 hari. Pada minggu itu terjadi kekosongan stok selama 3 hari. 1, 2, 3. Ya, betul ya. Nolnya ada 3. Kekosongan stok. Iya. Stok beras pada minggu itu sebanyak 5 ton pada hari Selasa dan Rabu. Iya gitu. Selasa Rabu 5 enggak ada yang 5 ya. Tidak. Rata-rata stok beras per hari 3 ton. Oke, kita lihat stoknya, kita jumlahin semua. Oh, tadi ada deh bisa nggak kelihatan. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 2 nih ya, lupa ya. Tambah 6 tambah 4 tambah 2. Berarti 10, 12, 13, 14, 15. 10, 14 ada deh. 14 dibagi 7. Nggak mungkin segini ya. 14 dibagi 7 berarti ini tidak. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, jadi adik-adik sayang sekali ya kalau adik-adik tidak tahu apa namanya di dunia luar ya, di dunia luar ya di YouTube ya. Nah, kalau adik-adik ikut channel YouTube saya dari awal pasti gampang ngerjain soal ini ya. Oke, berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 70%. Berarti keuntungannya, iya, ini tuh harga modalnya. Berarti untungnya sisanya 30% dari terjual. Nah, yang terjual di hari itu, di minggu itu adalah berapa? Mana ada yang terjual yang warna pink ini ya, yang terjual 6, 10 tambahin 16, 24. Ulangi adik-adik, 16, 24, 36, 36, 46, 46 tambah 14, 60, 60 tambah 10, 70. 70 adik-adik ya, yang terjualnya sebanyak 70. Nah, harga 1 kilonya itu adalah 20.000. Berarti dikali 20.000 ya, yang terjualnya 7. 3 kali 7, 21 kali 2 aja adik-adik, 42. Cari yang ada angkanya 42. Oke, berdasarkan pengalaman pedagang, katanya stok akan aman jika stoknya lebih dari rata-rata stok. Tadi udah dihitung belum ya rata-rata stok? Ini udah ya, udah dihitung ya. 14 bagi 7, 2 ya. 2 ton ada deh. Berarti 2 ton ditambah seperempat simpangan baku. Nah, simpangan baku itu nilainya selalu positif ada deh, karena rumus simpangan baku itu akar dari ya. Jadi ini dibacanya adalah aman jika 2 lebih. Gitu, 2 lebih. Nggak usah dihitung ya, 2 lebih dikit ada deh. Simpangan baku itu sedikit banget ya komanya. 0, biasanya.
Nah, aman. Pedagang akan aman untuk menyuplai kebutuhan pelanggan pada hari, berarti yang lebih dari dua ada deh. Lebih dari dua dikit stoknya, ini nggak aman nih. Ini aman nih. Yang ini nggak aman. Berarti yang aman itu cuma 2 hari ada deh. Berarti ini Senin, Selasa, Rabu. Selasa, Rabu ada deh. Selasa, Rabu. Yes, ada ya jawabannya. Udah, itu adalah soal tentang teks yang keempat. Satu lagi gimana, kita lanjutkan atau sudah sampai sini aja? Ada 4 soal lagi nih. Boleh ya? Oke, kita lanjutkan saja teks 5. Agar tampak lebih estetis, Patono bermaksud menambah sekat pada ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga. Sekat berbentuk persegi panjang yang lebarnya adalah setengah dari lebar ruangan. Setengah dari lebar ruangan dan tingginya sampai platform. Sekat dibuat dari X kaca-kaca persegi yang disatukan dengan bingkai kayu. Misalkan ukuran masing-masing kaca penyusun sekat adalah 45 kali 45 cm. F adalah fungsi yang menyatakan total luas kaca penyusun sekat, maka Fx adalah apa ya? Jadi adik-adik, ini misalkan ada sekat ruangan bentuknya persegi. Nah, di sini ada apa namanya? Ada kaca-kaca ya, ukuran kacanya itu satunya itu 45 kali 45 katanya adik-adik. Berarti 45 kali 45. Maka luas sekatnya ini, luas total kaca berarti apa luas totalnya? Iya, 45 dikali 45 cm ya. 45 cm kali 45 cm kalau satu sekatnya. Kalau dua berarti ini kali 2. Kalau 3 dikali 3. Berarti kalau ada sebanyak X sekat, X kaca, berarti ini dikali X gitu ya. Berarti hasilnya adalah 45 kali 45 dikali 45. Ada dia udah tahu nggak trik cara cepat ngitung ini? Iya, belakangnya pasti 25. Nah, ini angka depannya tambahin 1 ada deh. 4 kali 5 berarti 20. Berarti 20 25. Itu berlaku kalau apa? Jumlah belakangnya 10. Misalkan 37 kali 33. 7 kali 3 21. Nah, ini angka depannya kaliin setingkat di atasnya. 3 kali 4 12, berarti 12 21. Udahlah, jadi ngajarin perkalian. Ya, 20 25 cm persegi dikali X. Nah, yang dia inginkan dalam meter persegi berarti kita bagi dengan berapa, Dek? Iya, 20 25 X dibagi km cm 100 ya. Tapi persegi berarti pangkat 2 ya, ini meter persegi. Berarti ini nolnya ada 4, di belakang komanya ada 4 ada deh. Berarti jawabannya adalah 2025. Iya, jawabannya adalah yang B. Oke, misalkan X, nggak kebaca ya. Saya juga nih hampir nggak kebaca nih. X sama dengan 3 kali 8 ukuran masing-masing kaca yang tidak tertutup bingkai adalah 42 kali 42 dan lebar bingkai kayu 8. Maka tinggi ruangannya adalah apa? Jadi kacanya itu maksudnya ada 3 baris ya. 3 baris 8 kolom ada deh. Baris kolom. Ini masih ingat matriks ya, bacanya baris kolom. Jadi di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 8. Nah, ini barisnya ada 3, kolomnya ada 8. Aduh, males gini. Barisnya ada 3, kolomnya ada 8. Ini mah sebenarnya ada deh gambarnya gak usah bagus-bagus ya, ini saya mau iniin aja biar ada jelas ya. Nah, ini kolomnya baru 4, kalau 8 tinggal copy paste aja. Nah, sini barisnya ada 3, 1 2 3. Oke, berarti yang ini kita buang. Nah, kok jadi gini ya sekatnya ya? Nah, mungkin dibalik ya Dek. Ya, jadi saya ambil satu aja di sini, yang ini misalkan ya Dek. Nah, ini harusnya itu, ini gambarnya biar bagus lah ya. Biar Dek tetap semangat nih.
Saya gambar yang bagus. Nah, gini, persegi ya tadi ya di awal 45 kali 45. Tapi katanya ditutup sama sekat yang lebarnya 8. Nah, di sini tutup sekat. Lebarnya 8 ada deh. Berarti dari sini ke sini 8 nih. Nah, ini 8 cm, ini 8 cm. Itu maksudnya ya, ini juga 8, ini juga 8. Nah, yang tidak tertutup sama si sekat ini, sekat lagi, apa namanya? Bingkai ya. Ini bingkai. Nah, dibingkain gitu. Kacanya itu katanya ukurannya 42 kali 42, Dek. Nah, pertanyaannya tinggi ruangan. Sekarang coba perhatikan. Aduh, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada dek, berarti 8 kali 8 kali 8 kali berapa ada dek? Cepetan. 8 kali ini kan 42. Iya, berarti 8 kali 42. Benar? Ditambah, nah yang gini-gininya ada dek. Kalau misalkan ada dua, kita ngelihat polanya gini ada deh. Kalau kacanya ada dua, berarti ini kacanya ada dua. Tapi nggak gini ada deh. Kalau ini berarti 88 jadi 16, harusnya gini ada deh, numpuk gini. Nah, gini maksud soalnya. Nah, ini kalau ini jelas ya, lebarnya pasti iya, lebarnya 8 8 8. Kalau yang tadi dia ada yang 16. Nah, berarti gini, kalau ada dua kaca, berarti sekatnya ada 1, 2, 3. Kalau ada satu, tadi ada dua. Kalau ada dua, ada tiga. Sekarang ada tuh, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti ada 9. Berarti 9 dikali sekatnya. Tadi berapa? 8. Benar? Ya, mudah-mudahan benar. Pasti benar lah ya. Yuk, 42 kali 8. Wah, saya pede banget ya, benar. 8 kali 2, 16. 8 kali 4, 32. 33, 33, 6. 9 kali 8, 72. 6, 7, 8, 1, 3, 4, 0, 8. Yes, ada deh. Ada ngerti gak nih? Ini tingginya. Ini 42, 42, 42 yang kelihatan, berarti ada 42-nya ada 8. Terus kalau kacanya ada 8, berarti yang gininya ada 9 gitu. Berarti 9 kali, ngerti? Iya, pasti di ke YouTube-in, tenang ya. Oke, satu lagi ya. Nah, nerusin soal yang tadi, ukuran masing-masing kaca yang tidak tertutup lebar bingkai luas sekat. Luas itu berarti panjang kali lebar. Nah, adik-adik tadi baru dapat panjangnya ya, 4,08. Oke, 4,08 dikali lebarnya. 4,08, 4,08 berarti antara ini dengan ini ya. Kalau adik-adik nggak punya waktu lagi tinggal tembak ya. Nah, lebarnya sama adik-adik caranya tadi di sini ada 3 kaca, berarti 3 kali 42 ya. Berarti 3 dikali 42 ditambah sekatnya. Ada deh sekatnya. Kalau ada 3 tadi yang gininya ada berapa? Nambah 1 ada 4. Berarti 4 kali 8. 4 kali 8 32. 42 kali 3 6 1 2 6 3 2 6 7 8 5 1 5 8 ada deh. Iya, ada jawabannya ya. 158. 1,58 dikali 4,08. Ya, oke, soal yang terakhir mirip dengan yang tadi. Biaya pemasangan tiap-tiap kaca 45.000. Total biaya pemasangan kaca 1.250.000. Berarti banyak banyak sekat, banyak banyak apa namanya? Banyak petaknya ya. Iya, berarti ada berapa petak nih? Tinggal bagiin kan? 1.215.000 dibagi 45.000. Bagi 5, bagi 5, bagi 3 dulu deh. 12, 15, bagi 5 bisa nih. Aduh, cepetan. 10, 5, 1, 2, 4 kali 5, 20, 15, 3. 243. Dibagi 5, 9. Nah, ini berarti berapa ya? Asa kenal ya angka ini. 18, 17, 16. Bagi 3, 81. Oh iya, 81 kali 3 ini 9. Berarti ini coret-coret 9, ada 27. Berarti 27 luas Adik-adik.
maka ukuran sekat ada 27. 27 itu pasti yang tadi ada deh 3. Ke sini 3, tapi ke sininya 9 ya. Oke, 3 kali 9. 3 kali 9 itu X-nya supaya dapat 27. Nah, tadi yang 3 tadi berarti berapa sini 3. 3 kali berapa ada deh? Kali 42 ditambah kelebihannya berapa tadi? Ada 4 dikali 0, kali 8 ya. Oke, ini panjangnya, terus lebarnya. Lebarnya 9, berarti 9 kali 42 ditambah tadi kalau 9 lebihin 1 ya, 10 kali 8. Yang tadi ada deh mirip banget, 4 kali 8 32, 42 kali 3 6, 126, 32, 8, 158. Ini 158, ini 158-nya cuma satu ya, ada deh ya. Ini ya. Ya udah deh percayain. Kalau nggak percaya, ayo lagi ada deh. 42 kali 9, 18, 36, 37, 80, 8, 15, 458 tuh. Bener kan? Saya bilang juga. Iya. Oke, ada deh. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Ya, oke, ini adalah full ya hari jadi di sini yang kebagian soal ini kasihan ada 3 tadi saya lihat di pilihan tidak ada jawabannya ya. Oke, terima kasih adik-adik, tetap dukung channel ini adik-adik. Aduh, supaya saya semangat nih. Saya masih banyak ada dua lagi adik-adik ya yang saya punya. Tapi saya pengen adik-adik dukung channel ini ya. Nanti kita akan membahas 2 paket lagi untuk yang buat tanggal 2 nanti ya. Nah, masih ada waktu ya. Ya, jangan lupa adik-adik biar saya semangat, biar kuat. Donasi saya tunggu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.